Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik perkembangan ekonomi syariah dan juga kondisi dari sumber daya manusia yang ada di sektor ini. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Irfad Sauki Baik yang merupakan ekonom syariah IPB. Pak Irfad, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Dari beberapa tren pertumbuhan kemudian juga review di sepanjang 2020, sebenarnya kalau kita berbincang dari sisi potensi ekonomi syariah dengan penduduk muslim salah satu yang terbesar di dunia, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan, Pak Irfad, dari sisi potensi? Ya, tentu kalau kita bicara potensi, antara realitas hari ini dengan potensi itu masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi, karena itu bisa dilihat dari berbagai indikator. Misalnya market share perbankan syariah masih berada di level 6,1. Jadi artinya antara potensi dengan realisasi masih ada gap. Demikian pula misalnya di sektor zakat. Ya, di sektor zakat kita potensinya 233 triliun, realisasinya baru tahun ini diperkirakan 12 triliun. Jadi baru sekitar 4%-an gitu, sehingga ini memberikan PR sebenarnya buat kita untuk bagaimana kita mendekatkan jarak ya antara potensi dengan realisasinya. Nah, karena itu kita harus terus dorong ya edukasi, kampanye, sosialisasi ya kepada publik untuk mereka semakin aware ya dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan kemudian ekonomi keuangan syariah ini bisa menjadi instrumen yang bisa kita manfaatkan untuk ikut membantu menanggulangi dampak dari resesi ekonomi. Jadi saya melihat setiap peluang ini perlu kita manfaatkan dengan baik, karena selama ini juga misalnya di banyak sektor itu Indonesia lebih banyak sebagai konsumen sebenarnya dibandingkan menjadi playernya, ya, menjadi pemain, jadi produsen. Nah, sehingga kita harus menyeimbangkan, jadi jangan sampai kita hanya tinggi dari sisi demand, tapi begitu masuk ke sisi supply, kemampuan kita untuk memenuhi growing demand, permintaan yang naik ini tidak bisa berjalan dengan optimal. Jadi kita harus memperkuat sisi supply. Nah, tentu di antara hal yang strategis harus kita kembangkan ini adalah bagaimana kita memperkuat ya ekonomi dan keuangan syariah ini dengan SDM yang berkualitas, yang mumpuni, yang memiliki kompetensi, yang mampu kemudian menggerakkan sumber daya yang ada sehingga potensi ekonomi dan keuangan syariah ini bisa kita manfaatkan dengan baik, begitu. Baik, dari sisi sumber daya manusia yang ada di sektor ekonomi syariah, apakah untuk posisi saat ini sudah masuk kategori mumpuni atau masih jauh dari harapan, Pak Rifat? Masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan? Ya, dalam salah satu report yang dipublikasikan oleh salah satu lembaga pendidikan ekonomi syariah, INSAFE, milik Bank Negara Malaysia, itu Indonesia adalah negara yang menempati peringkat pertama dari sisi jumlah program studi yang menawarkan ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Jadi kita dari sisi jumlah nomor 1, ya, prodi ekonomi dan keuangan syariah saja itu hampir 1.000 ya di seluruh Indonesia. Jadi ini saya kira satu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, dari sisi studi kasus, ya, Indonesia juga adalah negara nomor 2 yang paling banyak dijadikan sebagai studi kasus oleh para akademisi ekonomi syariah di seluruh dunia. Artinya apa? Dinamika yang ada di Indonesia ini memang menarik perhatian dunia internasional sehingga kita menjadi negara nomor 2 yang paling banyak dijadikan sebagai studi kasus. Kemudian dari sisi publikasi juga kita nomor 2. Nah, tetapi memang kalau dilihat dari ranking universitas atau program studi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, nah Indonesia kepentingan ya kalau sudah diteliti apakah ini untuk penetrasi market dan sebagainya, ya, tetapi memang PR kita berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas ya supaya output yang dihasilkan dari program-program studi yang ada ini kemudian bisa memenuhi ekspektasi industri ya di satu sisi, kemudian yang kedua bisa menggerakkan potensi yang ada sehingga
gap tadi antara realisasi dan potensi bisa kita perkecil. Nah, disinilah yang menjadi tantangan terbesar kita karena ternyata belum semua SDM yang kita hasilkan melalui proses pendidikan kita, ya, yang kita lakukan di Indonesia ini memenuhi ekspektasi dan kebutuhan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang sangat luar biasa ini. Yang saya kira menjadi PR yang harus menjadi fokus perhatian teman-teman akademisi, ya, termasuk juga dalam hal ini otoritas terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Baik, dalam hal ini apakah pola pendidikan dan pelatihan perlu dicermati dan juga dikritisi, Pak Rifat? Ya, saya kira sekarang sudah mulai tumbuh berbagai lembaga sertifikasi, ya, sertifikasi profesi untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi dari SDM yang diperlukan, ya, dan ini masih ongoing. Jadi ini adalah sebagai salah satu langkah kita. Tetapi memang tantangan kita ini sangat besar, ya. Misalnya contoh dari sisi pendidikan, nah kita masih belum memiliki pendidikan yang terstandarisasikan dengan baik. Jadi kita masih dalam proses sebenarnya sekarang ini. Ya, jadi antara program-program studi yang ada ini, ya, variasi nama program studinya pun juga masih sangat luar biasa banyak, beragam. Ya, bahkan kita melihat ada sekitar beberapa klaster, ya, ada ekonomi perbankan syariah misalnya contoh, bahkan ada program studi haji dan umroh. Jadi memang dinamika variasi prodi ini sangat luar biasa banyak. Ya, tetapi kita masih belum memiliki satu standar yang acceptable. Nah, inilah yang sekarang kebetulan saya aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yang sekarang sedang kita lakukan di DPP Ikatan Ekonomi Islam ini untuk bagaimana mendorong adanya standarisasi, ya, sehingga dengan adanya standarisasi pendidikan, ya, kompetensi dari para mahasiswa, ya, para lulusan itu kita harapkan bisa kita tingkatkan. Nah, kemudian juga kita sebenarnya juga sudah memiliki, ya, grand design pengembangan SDM di Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, tinggal bagaimana kita mendorong realisasi dari master plan tersebut, ya, antara lain misalnya perlu diperkuat link and match, ya, link and match antara perguruan tinggi dengan industri, begitu, supaya antara kebutuhan lapangan dengan apa yang diajarkan itu nyambung, sinkron. Itu yang saya kira salah satu yang harus kita atasi. Ya, Pak Irfan, ini menarik dengan perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat begitu, kemudian sumber daya manusia yang masih kurang mumpuni. Apakah sejauh ini banyak dari background lain yang tidak terfokus kepada ekonomi syariah justru terjun kepada ekonomi syariah sampai sejauh ini? Ya, karena realitasnya kan industri itu memerlukan sumber daya, dia memerlukan human resource. Ya, semua sektor, baik sektor real, sektor keuangan maupun sektor zakat wakaf, nah itu kan memerlukan SDM, sehingga membuka ruang juga, ya, untuk mereka yang lulus bukan dari program studi ekonomi syariah untuk kemudian ikut berpartisipasi di dalam proses pengembangan ekonomi syariah. Nah, sehingga di situ kita memang mengakui, ya, belum semua, ya, lulusan dari ekonomi syariah ini memenuhi ekspektasi dari yang diharapkan oleh industri, oleh sektor ekonomi dan keuangan syariah. Karena itulah kita perlu meningkatkan kualitas dari SDM kita, karena tentu akan berbeda mereka yang ditrain dengan cara berpikir, filosofi, ya, dengan dasar-dasar pengetahuan, dasar-dasar karakter yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, tentu akan berbeda, ya, harusnya dengan mereka yang tidak ditrain dalam suasana pengembangan value ekonomi syariah. Tentu harusnya proses adaptasi dari SDM yang ditrain dalam lingkungan ekonomi syariah ini harusnya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Tapi faktanya di lapangan itu memang belum sepenuhnya. Ya, tentu ada universitas-universitas yang memiliki output SDM unggul, ya, tapi ada juga yang perlu untuk kita tingkatkan. Nah, ini yang saya kira
penguatan kompetensi ini menjadi salah satu isu penting dan strategis. Ya. Ya, dan penguatan kompetensi SDM ini juga harus didasarkan kepada kualitas pendidikan yang terstandarisasikan dengan baik. Nah, ini jadi PR kita nih ke depan yang harus kita atasi, dan hari ini kita juga sudah mendorong kolaborasi antar stakeholder, ya. Kita mendorong asosiasi-asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun juga yang di bawah Kemendikbud, perguruan tinggi umum, ya, untuk kemudian bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi, ya, untuk memikirkan agar output yang kita hasilkan itu betul-betul bisa menjadi ujung tombak yang nantinya akan memperkuat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Memang tidak semua yang kita hasilkan harus bekerja, ya. Ada juga yang berusaha, berbisnis, entrepreneur, tapi mereka kita harapkan menjadi cadangan bahan bakar untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Baik, Pak Irfan, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana proyeksi ekonomi syariah di 2021, di mana tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Apakah pemulihan juga akan jauh lebih cepat? Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.